Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Are you fine today? Saya yakin kalian masih sehat-sehat dan baik-baik aja ya. Tetap semangat belajar kan? Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang tenses atau tata kalimat. Nah, ada beberapa macam jenis tenses yang akan kita pelajari, yaitu 1. Simple present tense, kalimat yang menyatakan kegiatan sehari-hari atau kebiasaan. 2. Simple past tense, kalimat yang menyatakan kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya atau yang telah lampau. Yang ketiga, ada future tense, kalimat yang menyatakan kegiatan yang akan dilakukan. Yang keempat, ada present continuous tense, yaitu kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan sekarang atau saat ini. Nah, untuk memahami perbedaan antar tenses, kita lihat contoh berikut ini. Untuk present tense, rumusnya yaitu ada 2. Untuk subjek yang I, you, they, we, saya, kamu, mereka, dan kami. Dan untuk subjek pihak ketiga yang lain, ada he, she, it, atau orang lain. Misalnya ibu, budi, paman, dan sebagainya. Untuk subjek pihak ketiga yang tunggal, ya, yang tunggal atau satu orang. Untuk subjek I, you, they, we, rumusnya adalah subjek, verb atau kata kerja bentuk pertama, kemudian noun atau objek, dan adverb atau keterangan. Contoh, saya memasak nasi setiap hari. I cook rice every day. Subjeknya I, verbnya cook, noun, kata bendanya rice, adverb atau keterangannya every day. I cook rice every day. Untuk subjek yang lain, untuk subjek pihak ketiga yang lain, rumusnya sama tapi berbeda pada verbnya. Verbnya nanti kita tambahkan huruf S atau ES. Contoh, ibu memasak nasi setiap hari. Mother cooks rice every day. Misalnya kalimat yang lain. Andi pergi ke Surabaya. Andi goes to Surabaya. Jadi kita tinggal menambahkan huruf S atau ES di belakang kata kerjanya. Paham ya? Oke, sekarang kita ke past tense. Untuk past tense atau kalimat yang telah lalu, rumusnya adalah subjek ditambah verb atau kata kerja bentuk kedua, ditambah kata benda atau objek dan keterangan. Contoh, ibu memasak nasi goreng kemarin, karena masa yang telah lalu ya, sudah dilakukan. Ibu memasak nasi goreng kemarin. Kita menggunakan kalimatnya, Mother cook fried rice every day. Ada tambahan ed di sini. Verb bentuk kedua yang beraturan biasanya tinggal menambahkan ed atau d di belakang kata kerjanya. Nanti akan ada beberapa contoh verb 1 dan verb 2 setelah ini. Kemudian yang ketiga ada future tense. Kalimat yang menyatakan kegiatan yang akan dilakukan. Contohnya, ibu akan memasak nasi goreng besok. Kita menggunakan rumus subjek ditambah will. Will itu artinya akan. Verbnya bentuk pertama. Mother will cook fried rice tomorrow. Paham ya? Jadi kita tinggal menambahkan kata will di depannya kata kerja. Kemudian untuk yang keempat, continuous tense, kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan. Contohnya, ibu sedang memasak nasi di dapur. Rumusnya, kita menggunakan subjek, kemudian tambahkan to be.
Kalau kalimat-kalimat yang lain tadi tidak ada to be-nya. Nah, untuk continuous tense ini kita akan menambahkan to be, is, am, dan are sesuai dengan subjeknya. Kemudian di belakangnya kata kerja tambahkan ing. Lihat contohnya ya. Mother is cooking in the kitchen. Ibu sedang memasak nasi di dapur. Ingat, to be yang dipakai harus sesuai dengan subjeknya. Contoh yang kedua, kamu sedang bermain. You are playing. Kita menggunakan to be are karena subjeknya adalah you. Sedangkan contoh yang atas tadi kita menggunakan is. Oke? Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Ini adalah contoh-contoh verb bentuk kedua untuk membuat kalimat past tense. Kata kerja ini ada yang beraturan dan tidak beraturan. Yang beraturan kita tinggal menambahkan d atau ed di belakang kata kerjanya. Contoh, travel, traveled. Visit, visited. Climb, climbed. Stay, stayed. Kalau kata kerja yang tidak beraturan, ini biasanya berubah dari bentuk aslinya. Go, itu bentuk keduanya adalah when. Buy, bought. Bring, brought. Dan seterusnya. Nanti kalian lihat sendiri ya. Nah, untuk melihat contoh kalimat past tense, nanti kalian bisa lihat di halaman 10 di buku. Nah, di situ ada beberapa contoh kalimat yang menggunakan format past tense. Ya. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Ditulis di buku tulisnya, dicatat agar tidak hilang. Dan ini nanti contoh soal. Nanti coba kalian kerjakan di rumah ya. Nanti kalau ada sesuatu yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan ke Bu Santi. Sekian, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.